Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, pagi ini ngapain ya Kak Rifa ya? Kita mau sekolah minggu dong Kak. Pasti adik-adik udah pada wangi dan udah pada mandi semuanya. Pasti dong Kak. Kita mau ibadah, kita mau pakai baju yang rapi, siapin Alkitab dan persembahannya. Adik-adik kakak Christine dan kakak Rema Bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Karyamu sungguh besar. sikapnya baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu masih Kau berikan kesehatan bagi kami ya Tuhan, masih kami diberi bernafas ya Tuhan. Kami hari ini mau beribadah ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu lagu. Karina di dalam mari bernyanyi. Karena murah
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini? Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu sehingga pada pagi hari ini Tuhan boleh kasih kesempatan kepada kami untuk mendengarkan dan membaca sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami dengar boleh kami lakukan di kehidupan kami. Tuhan, Kau sertai kami, hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca dan merenungi firman ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Markus 7 ayat 1-16. Adik-adik boleh perhatikan Alkitabnya, Kak Talita akan membacanya untuk adik-adik. Markus 7 ayat 1-16 yang berbunyi, Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian firman Tuhan. Oke, nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai taat dan mengasihi. Tahukah adik-adik, selama pandemi COVID-19 ini, kita semua dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Tapi pada zaman dahulu, cuci tangan bukan merupakan tindakan kebersihan dari kuman atau virus loh adik-adik. Akan tetapi merupakan tradisi dari nenek moyang. Nah, adik-adik boleh buka di ayat yang ketiga dan yang keempat, sudah jelas bahwa orang Farisi taat akan adat istiadat nenek moyang mereka. Sehingga suatu hari mereka melihat Yesus dan murid-muridnya makan tanpa mencuci tangan. Mereka sangat marah loh adik-adik. Mereka bilang,
makanan tersebut menjadi najis. Nah, adik-adik, najis itu berarti kotor. Dan pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Tuhan menegur orang Farisi itu dan mengingatkan mereka bahwa pemikiran mereka tidak benar dan membuat orang lain dijauhi. Adik-adik, kita memang harus taat kepada Tuhan, tetapi tidak boleh membenci sesama ya adik-adik, karena Tuhan mengasihi semua orang termasuk orang yang tidak taat kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menasehati orang yang tidak taat dan selalu mendoakan mereka agar kembali taat kepada Tuhan. Karena bukti nyata taat adalah mengasihi sesama. Nah, adik-adik, marilah kita selalu taat kepada Tuhan melalui cara kita mengasihi mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan termasuk kepada teman ataupun musuh kita. Adik-adik boleh buka dari Kolose 3 ayat 14 yang berbunyi, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, demikian firman Tuhan. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik boleh hafalkan ayat Alkitab tadi, Kolose 3 ayat 14. Kemudian adik-adik videokan lalu kirim di grup WA. Kakak tunggu sampai jam 8. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, mari kita tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang boleh mengajarkan kami mengenai taat dan mengasihi. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami sudah pahami boleh kami laksanakan di kehidupan kami. Dan Tuhan mau tuntun setiap kehidupan kami agar kami mau mengasihi sesama kami, baik orang tua, kakak, adik, oma, opa, dan semuanya ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap aktivitas kami juga ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan baik. Tuhan juga mau berkati semua anggota keluarga untuk selalu sehat, dan Kau berkati setiap adik-adik yang bersekolah, biarlah Roh Kudus kepintaran bagi mereka agar mereka menjadi anak yang pintar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Wah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik mengaplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyanyikan lagu Cinta Akan Tuhan Yesus. Mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa mentransfer atau scan barcode yang ada di layar adik-adik di bawah sini. Atau adik-adik bisa masukin ke dalam amplop dan diserahkan ke papa mamanya, nanti papa mamanya menyerahkan ke gereja. Oke, kita mau ayat persembahannya dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus dikenal kepada Allah.
kita menyanyikan satu lagu Hidup Kita yang benar. Kita lipat tangannya, tutup matanya yang dipimpin oleh Karima. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus persembahan yang kami sudah berikan kepada adik-adik. Semoga memberi persembahan itu segala dengan nama dan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Prakat PA, adik-adik masih online ya Kak ibadahnya. Jadi di YouTube-nya sama, di channel yang sama, pukul 9 adik-adik bisa dilihat di channel YouTube GPIB. Oke. Nah adik-adik kita mau pengutusan, adik-adik kita menyanyikan satu lagu Selamat di Tangan Yesus. Tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kali ini kami menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Kau berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau menyanyikan satu lagu. Oh, berkati kami.
selesai. Shalom, selamat hari Minggu.